Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Farah Ade Bahayanti dengan NIM 93. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas perkembangan pada remaja. Tugas perkembangan remaja. Jadi materi yang akan kita bahas kali ini ada 3, yaitu definisi dari perkembangan remaja, kemudian tujuan dari perkembangan remaja, dan yang ketiga adalah faktor-faktor dari tugas perkembangan pada remaja. Perkembangan. Nah, perkembangan ini sendiri adalah proses berkembangnya suatu hal. Sedangkan tugas perkembangan maksudnya adalah tugas yang muncul pada periode tertentu dan dalam rentan kehidupan individu. Apabila berhasil memenuhi tugas ini, maka individu akan merasakan emosi yang positif. Nah, emosi positif yang dimaksud di sini itu seperti rasa puas dan rasa bahagia karena mendapatkan penerimaan dari masyarakat dan emosi-emosi positif lainnya. Serta individu juga akan menuntaskan tugas-tugas perkembangan pada periode selanjutnya. Tapi, jika dalam tugas perkembangan ini mengalami kegagalan, maka individu akan cenderung mengalami emosi yang negatif. Nah, emosi negatif yang dimaksud di sini seperti tidak adanya kebahagiaan yang dirasakan individu karena tidak mendapatkan penerimaan dari masyarakat, serta individu akan cenderung mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas-tugas perkembangan pada periode selanjutnya. Kemudian tujuannya. Nah, tujuannya itu yang pertama ada sebagai petunjuk bagi individu untuk mengetahui apa yang dihadapkan masyarakat pada saat usia tertentu. Contohnya, pada usia 25 tahun, seorang perempuan diharuskan sudah menikah. Kemudian yang kedua, apakah yang akan mereka hadapi dan tindakan apa yang diharapkan. Jadi, mereka harus sudah ke depannya mereka itu mau gimana dan gimana mereka menghadapi segala persoalan yang terjadi pada tingkat perkembangan berikutnya. Kemudian yang ketiga ada memberikan motivasi kepada setiap individu untuk melakukan apa yang diharapkan oleh kelompok sosial pada usia tertentu. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya tugas perkembangan. Yang pertama, ada kematangan fisik. Nah, contoh dari kematangan fisik sendiri adalah semisal ada seorang anak berusia 1 tahun yang sudah bisa berjalan. Hal tersebut disebabkan oleh sudah kuatnya atau matangnya otot-otot pada kaki anak untuk berjalan. Yang kedua, ada tuntutan masyarakat secara kultural atau budaya. Contohnya, dalam kehidupan kita, pasti kita dituntut untuk misal saat anak sudah SD, pasti kita harus bisa membaca, menulis, ataupun berhitung. Kemudian saat kuliah, kita harus mengalami pengalaman seperti berorganisasi dan tuntutan kultural lainnya akan terus bertambah seiring dengan usia kita semakin tua, itu kan. Nah, terus yang ketiga, ada tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu itu sendiri. Kita sebagai individu pastilah punya sebuah keinginan. Misal saja ada seorang anak SMA yang ingin masuk ke jurusan A, atau pasti ya kita punya tipe ideal pada pasangan kita, misalnya itu cakep lah, pinter lah, ataupun kaya. Kemudian yang keempat ada tuntutan norma agama. Contohnya saat kita memeluk agama tertentu, kita pasti akan taat beribadah. Kalau saya Islam, ya saya sholat. Kalau misalnya dia Kristen atau Katolik, ya dia berdoa ke gereja gitu. Nah, oke, mungkin sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.